Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhanmu, seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu, seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Demikianlah Firaun menyerah karena tangan Tuhan telah mengangkat bangsa Israel dan membebaskan mereka dari tanah Mesir. Bangsa Israel pun dipimpinnya keluar dari perbudakan. Peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Tuhan telah membawa engkau ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah ini.
maka Engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja untuk orang Mesir? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tegar tengkuk, itulah sikap yang ditunjukkan oleh umat Tuhan selepas Tuhan Allah membebaskan mereka dari perbudakan. Tegar tengkuk, itulah sikap yang kerap kita tunjukkan ketika kehidupan tidak selaras dengan apa yang kita inginkan. Kita lebih sering mengeluh daripada bersyukur. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagaikan kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Takkan lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagaikan kesumba, Engkau menjadikanku putih
seputih bulu domba. Janganlah takut, berdirilah, tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Adik-adik, sebelum kita sama-sama mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami bersyukur kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau duduk diam,
kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dan bantulah kami supaya kami juga paham, kami mengerti, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Kak Keti mau ajak kita semua untuk buka dari Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31. Yuk kita buka Alkitab kita. Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31. Kak Keti bacakan ya untuk kita semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu.
Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengar, tetapi melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Halo adik-adik semua. Wah, senang sekali nih. Kak Kety bisa ketemu lagi sama adik-adik. Masih ingat gak tapi sama Kak Kety? Nah, apa kabarnya nih adik-adik? Semoga adik-adik baik dan sehat selalu ya. Tapi kayaknya baik kan ya? Karena sebentar lagi mau liburan kan? Nah, adik-adik, Kak Kety mau tanya nih sama kalian. Di sini siapa yang pernah takut? Ayo, angkat tangan yang pernah takut. Ada? Adik-adik, Kak Kety juga pernah takut adik-adik. Sampai sekarang sih Kak Kety itu takut sama beberapa hal. Kak Kety itu takut sama binatang. Kayak cicak, kecoa, ular. Itu Kak Kety takut. Terus sama gelap Kak Kety itu juga takut. Jadi Kak Kety ini kan tinggal sendiri nih adik-adik di rumah. Terus pernah tiba-tiba tuh mati lampu. Mati lampunya itu di malam hari lagi. Aduh, rasanya tuh mau nangis adik-adik. Mau tidur susah, mau ngapa-ngapain ya susah, main HP ya juga susah kan karena gelap. Gak enak banget deh pokoknya. Kalau adik-adik takutnya sama apa ngomong-ngomong? Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca bagian Alkitab dari Keluaran pasal 14. Ternyata di sana diceritakan juga tentang bangsa Israel yang ketakutan. Wah, kenapa ya mereka ketakutan? Ada yang bisa jawab nggak adik-adik? Kira-kira kenapa? Kalau tadi adik-adik baca, pasti adik-adik tahu. Kak Kety ceritakan sekali lagi ya. Jadi begini. Pada saat itu adik-adik, bangsa Israel itu baru saja keluar dari tanah Mesir. Jadi bangsa Israel itu sudah berpuluh-puluh tahun lamanya hidup di tanah Mesir dan mereka itu hidupnya sebagai budak, ya. Dan budak itu tidak enak adik-adik pekerjaannya. Budak itu kerjaannya harus menuruti apa kata tuannya. Jadi kalau tuannya bilang, kamu harus angkat ini, harus angkat itu. Walaupun yang diangkat itu berat gitu ya, harus tetap diangkat. Kalau tidak melakukan, kalau si budak itu tidak menuruti kata tuannya, si budak itu bisa dipukul ya. Jadi orang Israel kasihan. Mereka itu berpuluh-puluh tahun lamanya hidupnya itu cuma disuruh-suruh aja. Dipukulinnya juga pernah, dipaksa kerja itu sering, padahal sudah mau bobo, tapi dipaksa untuk kerja. Wah, kasihan banget deh adik-adik hidupnya. Nah, tapi akhirnya mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Artinya apa? Artinya mereka sudah tidak lagi menjadi budak. Sudah tidak disuruh-suruh lagi, sudah tidak dipukuli lagi, ya. Nah, tapi Kak Kety, kan mereka sudah tidak jadi budak lagi. Nggak ada yang marahin, nggak ada yang mukulin, tapi kok masih takut? Nah, ini dia adik-adik. Sekarang datang lagi masalah lain. Apa ya masalahnya? Begini. Jadi, ketika bangsa Israel itu berjalan keluar dari tanah Mesir, orang-orang Mesir itu tidak terima. Gak bisa kalian keluar dari tanah kami. Jadi, orang-orang Mesir itu mengejar bangsa Israel. Mereka berlari di belakangnya bangsa Israel. Nah, di sini bangsa Israel ketakutan. Karena apa? Di belakang ada orang-orang Mesir yang mau menangkap mereka. Tapi mereka juga gak bisa jalan terus. Kenapa? Karena di depan mereka ada laut Teberau yang besar banget. Nah, ini yang
membuat orang Israel jadi bingung. Kalau mereka putar arah, kalau mereka berbalik, mereka ditangkap lagi. Tapi kalau mereka jalan ke depan, di depan itu laut. Bingung harus ngapain. Apalagi teman-teman, jangan dibayangin lautnya itu kayak kolam renang. Enggak seperti itu. Adik-adik tahu nggak? Laut Teberau itu berapa meter dalamnya? Ada yang tahu? Nah, kalau adik-adik berenang ya di kolam renang, biasanya berenang di kedalaman berapa meter? Paling 1 atau 2 meter gitu ya. Nah, tapi dari informasi yang Kak Kety dapat nih di internet, Laut Teberau itu adik-adik dalamnya sekitar 490 meter. Coba bayangkan adik-adik, dalam sekali bukan? Dan pada waktu itu tidak ada pelampung, tidak ada perahu. Bingung kan? Mau bagaimana ini? Ya, kalau maju nanti mati, tenggelam. Kalau mundur ditangkap lagi sama orang-orang Mesir. Nah, tapi di sini adik-adik, kita mau belajar untuk melihat bahwa Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu sangat mengasihi bangsa Israel. Tuhan itu tidak pernah diam kalau kita mengalami kesulitan. Adik-adik tahu nggak apa yang Tuhan lakukan untuk menolong bangsa Israel? Apa? Tuhan membelah Laut Teberau menjadi 2 ya. Jadi dasar lautnya itu terlihat dan disitulah bangsa Israel jadinya bisa jalan menyusuri Laut Teberau tanpa mereka harus takut tenggelam. Wah, luar biasa banget kan adik-adik? Coba Kak Kety tanya, siapa di sini yang bisa membelah laut? Gak ada adik-adik. Kak Kety gak bisa, Bapak Ibu Guru gak bisa, adik-adik juga gak bisa. Cuma Tuhan yang bisa melakukan itu. Dan itu menjadi bukti kalau apa? Tuhan itu sayang banget sama bangsa Israel. Nah, kalau Tuhan sayang sama bangsa Israel, Tuhan yang sama juga sangat sayang sama kita adik-adik. Coba Kak Kety mau ajak adik-adik ingat-ingat lagi. Kan adik-adik sudah melewati 1 tahun pelajaran ini ya. Sudah lewat semester 1, sudah selesai semester 2 ya. Melewati 1 tahun ini, pernah nggak adik-adik merasa takut? Takut gak bisa ulangannya, bingung sama tugas-tugasnya. Duh kenapa ya tugasnya kok banyak? Atau duh kenapa ya pelajarannya kok susah? Aku gak ngerti. Tapi lihat sekarang, meskipun mungkin adik-adik pernah merasa bingung, pernah merasa takut, capek, tapi kita sudah berhasil melewatinya. Adik-adik mau naik kelas kan? Dan itu semua karena siapa? Karena Tuhan yang menolong adik-adik. Nah, kalau Tuhan sudah menolong adik-adik sampai pada saat ini, maka ke depan nanti kalau adik-adik naik kelas, kalau ketemu lagi sama pelajaran baru yang mungkin lebih susah, ketemu sama tugas-tugas yang makin rumit, jangan sedih, jangan putus asa. Berdoa sama Tuhan. Minta kekuatan, minta pertolongan Tuhan, percayalah Tuhan akan menolong adik-adik. Tapi ingat juga adik-adik, bukan berarti kalau kita berdoa, Tuhan tolong tugasku susah, Tuhan tolong besok aku mau ulangan. Ya udah, kita doa aja. Kita langsung nggak belajar ya, kita main game atau kita nonton drakor, kita lihat-lihat TikTok, bikin video TikTok. Nggak gitu loh adik-adik ya. Tuhan itu nggak pernah suka dengan anak-anak yang malas ya.
Tuhan mau kita terus berusaha, belajar ya. Intinya tetap belajar, tetap berusaha, tapi jangan dibawa stres, jangan dibawa panik ya, jangan sampai nangis-nangis ya. Berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku sudah belajar semampu aku. Aku mau minta tolong Tuhan supaya setiap usahaku, kalau aku udah belajar hari ini, besok aku ingat sama ulangannya, besok aku ingat sama pelajarannya, maksudnya Kak Keti itu, adik-adik ya. Jadi ketika di ulangan, ingat pelajarannya, ada soal ini, oh jawabannya apa, Tuhan yang akan kasih pertolongan ya. Jadi teman-teman, Kak Keti mau mengucapkan selamat buat teman-teman yang sudah menyelesaikan 1 tahun pelajaran ini. Selamat berlibur dan bulan depan berjuang lagi sama Tuhan. Mungkin di depan sana kalian akan ketemu sama pelajaran yang susah, sama tugas yang rumit. Itu wajar, namanya juga naik kelas. Tapi ingat, ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang pertolongannya jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita pikirkan dan apa yang bisa kita bayangkan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Penyertaannya sempurna, Ia ada dan hadir di sepanjang waktu. Sama seperti Ia menyertai bangsa Israel melewati Laut Teberau, demikian juga Ia menyertai kita di sepanjang tahun ajaran ini. Tuhan menolong dan memampukan kita melewati segala tantangan dan pergumulan. Kini saatnya bagi kita untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari Bapak, Ibu, dan siswa-siswi kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu. Bapa, kalau pada kesempatan kali ini kami ingin mendoakan bangsa dan negara kami, Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga para menteri,
dalam menanggulangi setiap permasalahan yang mereka hadapi untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau mau berkati mereka, Engkau bantu mereka dalam setiap permasalahan, dalam setiap hal yang mereka kerjakan, supaya mereka boleh menyelesaikannya dengan baik. Tuhan, gak lupa kami berdoa untuk SD Kristen Petra 10. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami semua, baik pemimpin kami, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para guru, staf, dan juga security. Kiranya Engkau mau memberkati, mau melindungi mereka semua. Engkau mau jagai kami semuanya ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk para siswa-siswi SD Kristen Petra 10. Kiranya Engkau mau melindungi mereka Tuhan, dan tidak lupa untuk orang tua mereka dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap membimbing anak-anaknya. Kiranya orang tua dari siswa-siswi kami boleh menjadi orang tua yang baik dan juga boleh bekerja sama dengan baik dengan kami semuanya di tempat ini. Dan kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan mau sertai, Tuhan mau tengok kami satu persatu dalam setiap permasalahan yang kami hadapi. Kiranya Tuhan mau lindungi, Tuhan mau turut campur tangan dalam setiap kehidupan yang kami lalui, supaya apa yang kami jalani dalam kehidupan sehari-hari semuanya sesuai dan seturut kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh. Kiranya Tuhan mau tengok mereka Tuhan, Engkau tumpangkan tangan untuk mereka, Engkau sembuhkan mereka ya Bapa, dan Engkau mau pulihkan setiap kesehatan dari mereka pribadi lepas pribadi. Dan pada kesempatan hari ini Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Engkau berkenan memberkati persembahan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kebaikan dan kemurahan Tuhan ada di dalam setiap waktu. Di dalam suka dan duka, Ia pun ada dan menolong kita dengan penuh kasih. Tuhan mengundang kita untuk melangkah dengan iman dan sepenuhnya percaya kepada Tuhan bahwa Ia akan menjaga kehidupan kita hari ini, esok, dan seterusnya. Tuhan Allah beserta engkau sampai
Adik-adik, ibadah kita sebentar lagi sudah selesai. Tapi kita percaya bahwa ibadah kita yang sejati adalah hidup kita. Jadi, jangan lupa sama firman Tuhan. Oke? Nah, sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.